Wong Jawa ngomongnya mulut apa? Mulut. Ini sudah menjadi budaya wong Jawa. Kapan teko bulan Maulid nenek acara peringatan jenenge peringatan mulut. Sing kene mulutan, tapi sakniki sebelah kono ada sing kagan mulut. Sing kene mulutan, sebelah sana kebanyakan mulut. Tapuk cangkeme mawon. Aliran baru-baru yang sok-sok paling surga itu tapuk cangkeme mawon. Itu yang akan menghancurkan NKRI. Ada orangnya nggak apa-apa. Betul. Mulai dato-dato kita, saya menantu orang Palembang. Istri saya asli Banyuasin. Setiap saya datang ke sana orang Palembang, sesepuh-sesepuh kita, mulai Kiai Marokan, Sultan Badruddin II dulu, ketika menumpas penjajah mereka tidak meninggalkan adat istiadat yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama. Ada selamatan, ada berkatan, ada wiridan, ada asmaan, ada mulutan, ada rejepan. Budaya-budaya yang indah ini seharusnya kita langgengkan. Kalau Anda punya situasi, punya akidah yang baru yang seakan-akan paling baik, silahkan, tapi jangan mencemari yang masih ada. Itu namanya sopan santun. Aliran baru-baru ini konco-konco para pejabat yang hadir, terutama Bapak Tentara, pengaman NKRI, polisinya nggak ada polisi? Nggak ada? Ada banyak. Mana orangnya? Jaga dulu lah. Kalau sudah pulang jangan dikatakan ada, apa di mana orangnya? Para polisi, para tentara harus waspada dengan aliran baru-baru yang di luar NU, yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit mengatakan orang kafir hanya gara-gara beda aliran. Dua bulan yang lalu kami diajak bertemu dengan Bapak Kapolri Pak Sigit, walaupun orangnya Kristen tapi sopannya luar biasa, di Pondok Pusat saya Al-Falah Jawa Timur. Pak Sigit sempat mengatakan, Pak Yai sampaikan kepada polisi, Kapolri, Kapolres, Kapolda, Kapolsek, paling kecil Kapolpos, mereka harus bersinergi dengan Nahdlatul Ulama. Jangan sampai ada polisi dalam pengajian, tidak ada sama sekali. Apa alasannya? Karena satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang sejak berdirinya 31 Januari sampai hari ini yang tidak pernah kontra dengan NKRI hanya Nahdlatul Ulama. Hanya Nahdlatul Ulama. Yang kedua Muhammadiyah. Yang lain reseh. Ya, terima nggak masalah. Tak niati perang saya. Yang lain Reseh. Agustus suruh pasang bendera katanya bid'ah. Coba aliran apa ya? Ada singkrang itu loh. Mulai perintah. Paham? Paham? Paham. Kamu hidup di NKRI gak punya jasa apa-apa, hanya suruh pasang bendera menghargai jasa para pahlawan kok ngomong bid'ah. Pertanyaanku, kue kisah jasamu anak kok tiba-tiba kau haramkan mulutan, kau haramkan yasin, kau haramkan wiritan, kau haramkan pasang bendera. Apa jasamu? Perang orang melo, kakean cangkem, masuk? Lanjut. Ada ustadz di YouTube ngomong, itu muslimat Nahdlatul Ulama kalau ada acara nyanyi Yalal Waton sama nyanyi Indonesia Raya itu bid'ah. Zaman Rasulullah nggak ada lagu Indonesia Raya. Ini utakmu ini. Kowe balik oleh masa Rasulullah biyen ngono. Ini Indonesia ini lahir setelah Indonesia merdeka sebagai bukti wujud syukurnya kita atas merdekanya Indonesia. Moga Ya. ini saya senang kalau ada beliau ini. Aman, tentram, kita nggak salah paham nanti terangkan masalah ini. Udah ada di situ dan. Ini ngomongkan NKRI harga mati komandan. Sebab hari ini banyak aliran yang sudah tidak NKRI. Suruh pasang bendera saja katanya bid'ah. Zaman Rasulullah nggak ada merah putih.
Lah ini Indonesia goblok. Ini Indonesia. Masuk? Cocok? Lah kok ngomong dari zaman Rasulullah ini Indonesia Raya. Indonesia Raya ini terjadi setelah 17 Agustus 1945 merdeka sebagai wujud syukur kita atas kemerdekaan. Kompak Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Stop, mesti apal muslim. Nggih. Lah kalau nempat di Indonesia diajak nyanyi Indonesia Raya kok nggak mau, terus kowe iki suruh pasang bendera kita ke Agustus sama Pak Camat, sama Pak Dan Ramil, sama Koramil, sama Kapolsek. Lah kok bengkang Indonesia sudah merdeka Pak, nggak usah pasang-pasang bendera. Kamu nggak usah perang saudaraku, yang perang mbah-mbah kita. Ingat, 3,5 abad untuk menaikkan sang merah putih, menggantikan bendera para penjajah butuh ribuan liter darah ditumbangkan, butuh ribuan nyawa dimatikan. Kowe duwe jasa apa? Sakmene mbah iki polisine tentarane aku kiai gane sing duwe jasa apa kowe? Bergare numpang penak ning Indonesia ngisi kemerdekaan, enggak usah geger rukun antar agama, apalagi sama agama. Enggak usah gontok-gontokan. Rukun, enggak usah perang, cukup pasang bendera menghargai jasa para pahlawan. Aston udah bertemu saya kayak gini. Nggih, kula mboten lari. Oke? Oke. Jadi NKRI harga mati itu sudah tidak menjadi tawar. Di dalam Quran Allah mengatakan, berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, tidak aku utus ke alam dunia ini kecuali menjadi nabi yang rahmatan lil alamin. Konteks Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang melindungi semua kalangan. Jangankan dengan sesama Islam, dengan Hindu, Buddha, Konghucu, Cina, Kristen, mereka adalah saudara kita dalam bingkai NKRI, walaupun mereka bukan saudara dalam seakidah. Sehingga kenyamanan mereka harus tetap kita jaga selama mereka tidak ngajak perang orang Islam. Dong. Ini ada aliran baru, dikit-dikit bakar gereja, ngebom gereja, kafir, kopar kafir, sesama muslim gara-gara berkatan musyrik, gara-gara ziarah musyrik, ada yang mati diselamati musyrik, orang datang menuju hari musyrik, yasinan nggak boleh. Nah, terus kon ngopo? Kon nuwak. Mohon maaf Aston, komandan kita, untuk menjaga kerukunan persatuan dalam NKRI itu lebih penting daripada hanya sekedar membid'ahkan dan mengkafirkan orang lain. Cocok? Cocok. Duwe jasa apa kowe iki? Duwe jasa apa? Ora duwe jasa. Mulai kiai ne, polisi ne, tentara ne, DPR, lurah, camate, bupati itu jasa apa di Indonesia ini untuk memerdekakan bumi ini? Enggak duwe jasa apa-apa. Kowe megarek nang ndon penak, rukun, wayah upacara, hormat bendera, wayah Agustus masang bendera. Untuk apa? Menghargai jasa para pahlawan. Selesai. Biasa yasinan, tahlilan, berkatan, wiritan, jamaah di masjid bersatu, nggak usah engkel-engkelan. Senggarane engkel-engkelan sing cah anyar-anyar. Boleh sekolah lapi. Dong. Muncul MTA. Masukin ini loh. Apa ya lazim, apa ya pantas kalau kiainya MTA ngomongkan bahwa yasinan itu dosanya lebih besar daripada zina dengan ibunya sendiri. Apa bajingan aliran itu? Ada orangnya di sini, pasti ada orangnya. Nggak terima lapor polisi. Kalau polisi nangkap saja berarti keliru polisi. Mau cari kiai yang kayak apa? Orang kiai NKRI harga mati. Lah kok kalah ke MTA? Mereka upacara tidak mau. Semua disalahkan. Tidak ada yang benar di mata mereka. Naudzubillahimin. Nggak enak sih
benar di mata mereka. Nggak usah Pak, memang sengaja nggak kipas saya. Saya kalau dikipas hilang semangat, keringetan mantep. Lanjut. Palembang ini keluarga saya. Istri saya asli orang Palembang, mertua saya orang Palembang Banyuasin. Jadi bagian warga Panjenengan, bagian warga daripada Bapak Herman Daru. Saya di Kalimantan kemarin ceramah lebih parah dari ini, saya keras. Di Selat Malaka Malaysia, bukan negara saya berani ngomong seperti ini. Kenapa di Indonesia saya harus takut? Sebab untuk menjaga NKRI keutuhan ini bukan hanya tugas tentara dan polisi. Kita semua tentara dan polisi jumlahnya hanya berapa? Kalau masyarakat tidak bersatu, tunggu saatnya kita akan hancur seperti negara Suriah. Gaya sok khilafah Islam semuanya 100%, tapi mereka perang saudara. Kenapa? Karena di Suriah tidak ada Nahdlatul Ulama. Maka hati-hati Pak Aston, teman-teman yang Islam sampai omongi. Sekarang ada juga penyakit polisi, namanya polisi sunnah. Sudah dengar sampai ini? Sok, masa polisi pakai celana cingkrang, cicik lihatnya. Gaya-gaya apa katanya? Polisi sunnah. Kalau sudah ikut polisi sunnah Bapak, sama pengen tahu rahasia doktrin mereka. Diajak jamaah ke sana, diajak pergi ke sana, lupa dengan tugas kenegaraannya. Lama-lama ditanya, kamu masih ingin jadi polisi yang banyak dosa atau ingin sunnah Rasul? Apakah ikut polisi gak bisa sunnah Rasul? Pertanyaan saya ya. Kalau saya cerdas seperti ini caranya. Kalau polisi cerdas, dia akan tanya, apakah jadi polisi gak bisa sunnah Rasul? Saya masih bisa sholat, saya malam bisa tahajud, saya masih bisa sholat Jumat, saya bisa puasa sunnah, saya bisa mengamankan rakyat dan mengamankan rakyat nyaman mereka, ini sunnah Rasul juga. Tapi kalau polisi yang sudah kena doktrin itu bahayanya, otaknya menjadi radikal, semua orang disalahkan, yang sunnah dia sendiri ditanya, pilih sunnah atau pilih jadi polisi. Enggak, sedikit ribuan polisi yang keluar dari kesatuan polisi hanya gara-gara ingin mengatakan saya ingin ikut sunnah. Apakah kira-kira sunnah Rasul itu menghalangi tugasmu? Pertanyaannya tidak. Betapa sempitnya Islam kalau sunnah Rasul menjadikan kau polisi harus berhenti. Cocok? Ayo yang cerdas pertanyaan. Aku kayak song guyu deh. Terus apa lagi? Ayo terus. Terus apa lagi? Mula bapak ibu ngati-hati mondok nih anak sakniki akeh pondok sing jurusane terong. Doktrin keras, doktrin radikal. Allahu Akbar. Pondoknya mewah, bayarannya 1 bulan bisa 5 juta, sekali masuk 50 juta paling murah, sekali masuk 25 juta. Tapi anakmu di situ tidak dididik ahli sunnah wal jamaah, tapi dididik untuk menyalahkan orang lain. NU salah, bapakmu yang yasinan salah. Negara ini sudah menjadi negara tauhid. Tauhid ini adalah negara setan. Pejabatnya mulai Jokowi setan, wakilnya setan, semuanya. Gubernur setan, Kapolri, polisi setan semua, tentara setan, DPR setan, apalagi lurah setan, camat setan, apalagi RT iblis. Menurut siapa? Menurut doktrin teror. Memang anaknya banyak otaknya itu benci dengan negaranya. Paham? Saya melihat ada seorang perempuan jelek seperti itu berani bawa pistol ke istana negara mau nembak Pak Jokowi. Kenapa? Karena yang ada di pikiran mereka doktrinnya nembak Jokowi surga, nembak polisi surga. Indonesia ini semuanya sudah pakai uang bank, semuanya sudah riba. Maka dia sudah merasa hidup di Indonesia tidak nyaman doktrinnya. Lewat jalan itu riba, mau ke warung riba, semuanya riba. Ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama tidak seperti itu. Hari ini apa yang hidup tidak lewat bank sananya? Aku takut. Orang bodoh yang mengatakan, wah, bank haram. Kamu beli motor pakai bank nggak? Jawab, gue tuku motor nganggo transaksi bank apa enggak? Mobil yang datang ke Indonesia dari luar negeri di tempat bank atau tidak? Bangun jalan semua proyek pakai bank atau tidak?
Nah, ora pengen kena. Ibu. Balik urip ora pengen lewat bank. Buro. Nggak usah lewat jalan itu. Jalan pemerintah yang sekarang bagus dibangun oleh gubernurmu dan bupatimu itu transaksinya semuanya lewat. Oke. Ojo goblok go. Ojo goblok go. Masuk. Itu aliran-aliran yang fitnah gara-gara kata nyari bank itu. Nggak usah naik mobil, nggak usah. Hah? Ya ngomong enggak? Nah dikit-dikit nggak boleh kita berhubungan dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Itu Pajero Fortuner itu semuanya buatan Jepang. Nah, nggak ada yang buatan Islam, nggak ada, goblok. Hah? Apa? Indonesia ini kaya tapi nggak bisa ngolah sendiri sampai hari ini, oke? Oke? Sadarilah, komandan, kita itu kaya tapi nggak bisa ngolah sendiri. Jambu aja kalau yang bagus namanya jambu Bangkok. Ini kalau jambu kluthuk yang untul lorot tuh. Jambu kluthuk. Nggih, napa mboten? Jambu itu nek jambu luthuk, ada jambu luthuk apa ya jenenge jambu? Pitik lek Indonesia jenenge pitik kate. Ora tek iso tarung nek kawan kawin tok. Ada pitik jagoan jenenge yo pitik. Nggih, napa mboten? Indonesia itu paling terkenal produknya gula abang bareng melenyok. Gue Amerika nggak duwe gula abang. Indonesia sih duwe gula merah melenyok dan bareng. Maka sadarilah, jangan gampang-gampang kafir, Kristen ini rasa kopar kafir dan awakmu sapi opo. Oke. Inilah tema ngaji pada malam hari kita. Pada hari ini hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo telitinan awake dhewe sakurunge diteliti karo Gusti Allah. Rasa gampang neliti eleke wong liya. Kadang-kadang ibu-ibu iso ngelok nek kancane panunen. Padahal kowe kadhasen ning selangkangan ora krasa. Cocok. Ono koncone ayu ning pengajian ketok resik dimati. Alah nem tibake kowe ki ayu mek panu to. Tak kira lek glowing tibake panu. Dhek ngomong ora sadar, selangkangane kadas. Kadek manggone ning selangkangan ora ke. Terkandung maksud, kau katakan temanmu jelek padahal hatimu lebih buruk. Betul? Betul? Pulah nggak usah nego. Saya kalau sudah ceramah, saya tahu Pak Lurah sudah izin, Pak Kapolsek sudah siap mengamankan, jadi saya bebas. Pokoknya paling bebas hari ini Kiai. Detik ini, jam ini, panggung ini milik saya. Mau Kapolsek, mau tentara, urukan saya tak lawan betul. Oke? Setelah saya pulang mau dibongkar Pak Aston nggak masalah. Tapi selama saya di panggung ini 1 jam ke depan milik Kiai Muhayyad. Nggak usah sampai ngeduk-ngeduk nih aku rumah yang ngeduk. Setuju? Setuju? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, teliti badan kita. Kalau kita sudah bisa hasibu anfusakum, tidak akan menyalahkan orang lain. Kenapa saya kritik MTA? Karena saya kritik konco-konco salafi. Karena Anda datangnya ke Indonesia ini belakangan, tapi banyak mulut nyalahkan NU yang sudah ratusan tahun, 1 abad hidup di Indonesia. Kamu baru berapa tahun kok nyalahkan yang tua? NU ini duduk dengan orang Kristen, oke. Duduk dengan orang Bali biasa. Kerjasama dengan orang Bali tidak masalah. Siapa yang larang? Boleh. Hah? Beras yang kau makan itu hasil panen orang Bali banyak. Betul? Betul. Islam kok dipersempit dengan kebodohan orang-orang baru. Kamu datang di pasar,
Pas datang waktu Natal, banyak orang beli baju. Kamu tanya, jenengan Kristen apa Islam? Lu pedagang gold, ada payu rasi, Foto setelannya. cocok. Musim galungan orang Bali, ada orang cari beras, cari ayam, cari kambing. Kamu tanya, kamu Islam apa bukan? Terus nggak jadi gitu. Salahnya. Saya bersama teman-teman PT Al-Falah. Saya punya grup yang namanya PT Al-Falah pondok saya. Ratusan ton bahkan ribuan ton tiap bulan setor karet di Medan. Saya tanya, bos yang ada di pabrik Medan itu Islam atau non Muslim? Non Muslim yang di sana. Berarti Pak Muhammad neraka berarti ya. Gua. Jadi kalau ceramah lebih menekankan ini Pak hari ini Pak, karena bahaya intoleran ini bahaya betul kalau dibiarkan. Masya Allah. Silahkan Anda melantik kambing dengan orang Bali boleh, melantik titik boleh, oke? Urusan muamalah kerjasama dengan siapapun oke, welcome. Tapi kalau urusan akidah tidak bisa sama. Yang Kristen dengan kita punya keyakinan masing-masing. Apa tadi? Belantik sapi oleh karo wong Bali. Sing ora oleh belantik babi goblok. Loh, kenapa? Karena akidah kita orang Islam babi haram, babi ini yang tidak boleh. Oke? Jadi akidahnya jangan dicampur. Urusan kita jual beli kerjasama dalam bingkai NKRI, mereka adalah saudara kita. Oke? Kita besarkan bangsa ini rukun bersama mereka. Biarkan yang Kristen setiap minggu hari loyang dan gereja, biarkan yang Bali ketika ketemu di pura mereka mengucapkan Om Swastiastu. Biarkan yang Cina Amitabha, yang Islam tetap Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. punya salam diwidi rasa Allah dong, mantap. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah hari ini kita maulid Nabi. Wong Jawa ngomongin mulutan, mula guyonan kula sing kene mulutan, sebelah kono aliran liya malah kakeanmu. Sing bid'ah, sing musyrik, mulutan gak ada ajaran Rasulullah deh. Lah Rasulullah dawuh. Apa dawuhnya? Man anfaqa dirhaman li ta'limi maulidi kaman anfaqa jabalan minadz zahabi fi sabilillah. Hei orang Islam, umatku, siapa yang mengeluarkan 1 dirham untuk hormat kelahiranku, kata Rasulullah, maka orang itu seperti mengeluarkan 1 gunung emas di jalan Allah untuk berjuang di jalan Allah. Sampai di urunan di pengajian hormat maulid hari ini mendatangkan saya jauh-jauh dari Lampung. Jadwalnya juga sampai sudah mepet-mepet adanya hari ini, tak pindah ya ora gelem ya kolik ngamuk-ngamuk deh. Ribut to yen jenengan iki. Cangkem kiai kok princap-princip ngono to. Aku meneng asu. Ya ora perlu dhewe jandak seneni tenan. Untuk perlu dhewe. Pindah-pindah jare. Lah pripun lho iki? Pak Diku mantu dina iki. Sindane tak ijabne mumbengi gara-gara ya kolik. Alhamdulillah. Mengorbankan Pak saya mantu Pak Komandan. Saya nikahkan di mana? Saya ngomong saya tak datangi jamaah karena dia lebih dulu ya Pak D. Tak nikahnya di sini, gue aja tersinggung. Mungkin kalau wangsul rewang meneh. Makanya saya buru-buru jam 12 sholat duhur langsung berangkat karena nggak penak tinggal ke keluarga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sibuk menyiapkan maulid Nabi. Nah kok aliran baru mengharamkan maulid Nabi? Apa lupa dengan hadis man anfaqa dirhaman li ta'dimi maulidi kaman anfaqa jabalan minadz dhahabi fi sabilillah. Barang siapa menafkahkan 1 dirham untuk hormat kelahiranku, kata Rasul,
maka dia seperti amal satu gunung emas di jalan Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti jenengan sing ketone 10.000, 20.000 entuk ganjaran gunung emas. Amin Allahumma. Akeh iki beda bayi beda. Kok sampeyan ki ngomong, "Lah, sementing kan dadi gunung emas dari Bayi Muhayyad, 10 20 padha beda." Lah 10.000 ya gununge cilik. Barang 10 rada ge, 50.000 rada gedhi men. Sing 100.000 gede. Kenapa alasannya? Al ajru ala qadri ta'ab. Ganjaran itu diukur lek kangelan. Wong kangelane mek 10.000 jaluk gedhi. Ya kudu beda, nggih napa mboten? Padha karo jamaah. Orang jamaah itu di masjid atau dimanapun, khususnya di masjid, lebih afdal. Selisihnya dengan sholat sendirian 27 derajat. Terus nanti sampai ngomong begini, alah sepenting nang masjid arep manggon Jumatan yang arep nang mburi ya padha ae. Ya beda. Padha lho Pak Ibu Hayat, padha 27 beda. Jumlahnya sama. Tapi besarnya tidak sama. Sing manggon nang arep dhewe niku 27 kambil. Sing mburi dhewe 27 tapi salah goblok. Padha-padha 27 tapi sing arep 27 gede, sing ngesor 27 cilik. Nah, al-ajru ala qadri ta'ab kata Rasulullah, pahala itu diukur kangelannya. Begitu. Polisi, tentara, kiai sama. Polisi yang ditempatkan di daerah yang aman, pahalanya sedikit Pak Aston. Nah, polisi yang ditempatkan di daerah begal, bajingan, gedor, pahalanya banyak. Kenapa? Karena Anda lebih repot daripada polisi yang lain. Begitu. Dosa juga begitu. Lebih besar kasusnya, lebih besar nerakanya. Makanya Sambo mesti gede nerokone. Apa yang ditakutkan? Oke. Yang Kapolsek kayak beliau bingung mengatasi bagaimana judi diberantas. Nah kok Irjen Bintang 2 menjadi pelindung judi internasional, bahkan tega membunuh anak buahnya sendiri hanya demi kekuasaan nafsunya. Bajingan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kenapa ada seorang oknum polisi melakukan semacam itu? Jawabnya satu, karena dia tidak punya malu seperti malunya Rasulullah. Kasus banyak hari ini, gak polisi, gak tentaranya, ada semua, sampai pejabatnya, bahkan kiainya. Banyak masalah. Cobaan dunia sudah mulai luar biasa. Yang Jenderal jadi Kapolda baru dilantik 10 hari, pesta narkoba Jawa Timur tertangkap. Yang kecil ditangkepi, malah jenderalnya tadi pemakai juga. Kalau penegak hukum melarang sekaligus melakukan, bagaimana Indonesia ini mau berhenti? Mau jaya kapan? Mau berhenti narkoba? Mau berhenti judi kapan? Kalau penegak hukumnya ikut menjadi pelaku, betul? Kita sibuk mikir corona, jaga 3M, jaga 3M. Makanya pada saat itu saya sering nggak pakai masker Pak Musi, karena jengkel saya pada waktu saya pakai masker kemana-mana ceramah, jaga 3M, bantu polisi, bantu tentara, bantu kepala desa, bantu bupati, harus protokol kesehatan. Aku lagi nerang nih untuk sampai kita camatnya, DPR-nya, kiainya, Kapolseknya, dan Ramilnya, lurahnya aktif pakai masker, jaga 3M, menjaga jarak, mencuci, memakai masker. Lah kok tidak lama kemudian awal dhewe jaga 3M, lah kok menterinya malah entuk 17M. Bajingan. Kita jaga 3M, menterinya dapat 17. Jengkel tidak? Makanya pada saat itu saya tidak mau pakai masker, mau jengkel itu loh. Kurang ajar. Nggih. Nggih. Maka
Maka hari ini kita mau Nabi tidak lain dan tidak bukan mulai dari pejabatnya, rakyatnya, kiainya, para santri, untuk bisa mencontoh siapa sosok baginda Muhammad yang diterangkan dan kita telah berjanji terakhir saja Barsotik mengatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wa tawaddu'i. Kanjeng Nabi itu orangnya sadidal haya, sangat pemalu, sangat dong. Kanjeng Nabi itu sangat pemalu, bukan berarti malu kalau suruh menjadi pemimpin, bukan tidak punya mental untuk suruh ceramah khutbah. Rasulullah tegas berani, asidda'u alal kufar. Tapi laksana seorang pemimpin, Rasulullah malu kalau melihat rakyatnya tidak sejahtera. Laksana seorang DPR malu kalau punya janji tapi tidak ditepat. Laksana seorang polisi, Rasulullah malu kalau keamanan masyarakatnya tidak stabil. Laksana seorang tentara malu kalau tidak bisa jaga NKRI. Laksana seorang kiai malu kalau melihat santrinya tidak beradab. Laksana seorang rakyat malu kalau tidak memenuhi haknya sebagai seorang rakyat. Lengkap saya ngomong. Laksana seorang suami, Rasulullah malu kalau kelihatan gagah seperti kamu tapi istrinya melangkrak merantau ke luar negeri. Gagahmu gagah, gantengmu ganteng, mentahun bojo meteng, tapi kekah bingung. 9 bulan hamil, mosok golek wedhus sitok ora iso. Kowe ngetengi mentahun. Dengarkan itu laki-laki yang cengar kecil semua. Penampilanmu kalau pendekar, bojo meteng ra kuat tuku wedhus. Gekah ngenteni sesuk sunat, mantu gekah apa mantu? Lho nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Laksana seorang suami komandan, Rasulullah malu kalau melihat istrinya harus melangkah kerja ke luar negeri, sementara gue megondal gandul ngomong anak neng omah. Apa nih si gondal gandul ini? Masuk? Masuk? Jadi membuat istri duduk manis manja di rumah tanpa kerja itu termasuk sunnah dapur sumur masak maca jadi urusan ekonomi mutlak tanggung jawab sang suami. Tidak ada perempuan berkewajiban untuk cari nafkah